Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga puasanya juga semuanya kuat sampai akhir Ramadan. Oke? Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Hari ini kita review materi karena kita akan menghadapi penilaian akhir semester ya, penilaian akhir tahun. Insya Allah setelah ini akan diadakan juga ulangan harian ya. Jadi persiapan untuk ulangan harian dan persiapan untuk PAT ya teman-teman. Oke, kita mulai review pembelajaran Amsilati hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, review hari ini dimulai dengan halaman rumus kaidah halaman 27 ya. Terapkan rumus A3. Jadikan setiap kata menjadi mubtada plus khobar plus pelengkap atau mubtada plus pelengkap plus khobar ya. Ini untuk rumus A3, mubtada plus khobar plus pelengkap atau mubtada plus pelengkap plus khobar. Ya, lanjut. Isim marifat di awal kalimat menjadi apa? Menjadi mubtada ya. Ingat, isim marifat di awal kalimat menjadi mubtada. Setelah mubtada itu ada khobar. Setelah mubtada ada khobar ya. Nah, coba kita lihat lagi isim marifat di awal kalimat menjadi mubtada. Apa saja isim marifat? Yang pertama, nih, isim marifat ada di kaidah halaman 14. Yang pertama isim yang ada alnya. Contohnya al-masjidu ya, di situ ada alnya. Yang kedua isim domir ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu ya. Isim domir ada di halaman kedua rumus kaidah. Lanjut isim isyarah. Haza, hazihi, haula'i ya. Ini ada di halaman 4 rumus kaidah ya, isim isyarah. Yang nomor 4 nama atau alam ya, nama orang, nama hewan, nama kota, nama tempat ya, itu termasuk isim ma'rifat. Yang kelima isim mausul. Allazi, allazani, allazina, allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati man ma, allati, allatani, allati man ma. Ada di mana? Ada di rumus kaidah halaman 4 ya. Selanjutnya idofat yang mudhof ilaih di atas. Contohnya babul masjidi. Babun itu tidak ada tanda marifat, tapi karena dia diidofatkan kepada al-masjidi, maka dia menjadi isim ma'rifat ya. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, kita contoh dulu. Nah, di sini Muhammad Nabi. Nah, Muhammad itu isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya doma. Maka dibacanya Muhammadun. Ya. Kenapa baca Muhammadun? Karena nama di awal kalimat menjadi mubtada ya. Selanjutnya mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya doma ya. Ini nabi, nabiyan, nabiin, nabiyun ya. Setelah mubtada itu pantas dimaknai itu menjadi khobar. Makanya bacanya nabi yun karena setelah mubtada dan pantas dimaknai itu menjadi khobar. Khobar hukumnya rafa. Tanda rafanya doma ya.
Oke, selanjutnya mubtada yang berupa isim yang ada alnya. Kalau ada alnya. Nah, contoh di sini al-il an-nur, al-il nur. Nah, ada alnya di awal kalimat menjadi mubtada, maka bacanya al ilmu ya. Kenapa bacanya al ilmu? Karena kata yang ada al di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafanya doma. Pakai tanwin tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada alif lam ya, teman-teman ya. Selanjutnya nuron, nurin, nurun. Bacanya nurun. Kenapa bacanya nurun? Karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu menjadi khobar. Khobar hukumnya rafa. Tanda rafanya doma ya. Ya ingat ya, khobar sama mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya doma. Oke, apa itu khobar? Tadi kita sudah belajar mubtada. Apa itu khobar? Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Ada berapa khobar? Khobar itu ada dua. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah. Pertanyaan kembali. Selanjutnya, apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata saja. Ya, kita kasih contoh di sini. Al-filu kabirun. Al-filu isim marifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa ya. Kabirun setelah mubtada pantas diberi makna itu menjadi khobar. Kita lihat khobarnya satu atau dua. Ya, khobarnya satu ya. Untuk khobar mufrad, khobarnya terdiri dari satu kata saja. Khobar mufrad terbagi menjadi dua. Yang pertama mustaq, yang kedua jamid. Apa itu mustaq? Mustaq adalah isim yang dibentuk dari kata lain. Contohnya kitabun. Ada asal katanya kataba yaktubu. Contoh lain masjidun. Ada asal katanya jadi sajadah yasjudu. Oke. Apa itu jamid? Isim yang tidak terbentuk dari kata lain. Contohnya babun. Babun tidak ada asal katanya. Faslun. Enggak ada asal katanya. Baitun. Tidak ada asal katanya. Maka itu isim jamid ya. Nah, contoh. Contoh yang mustaq ya. Al-qittu ya. Al-qittu sogirun. Kenapa bacanya gitu? Karena menjadi mubtada. Ya, setelah mubtada dan pantas diberi makna itu menjadi khobar. Berarti sogirun menjadi khobar. Selanjutnya yang jamid ya. Jamid contohnya di sini haza jamalun. Haza itu isim isyarah. Di awal kalimat maka dia menjadi mubtada. Setelah mubtada dan pantas dari makna itu menjadi khobar. Maka bacanya jamalan, 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 jamalun ya. Jamalun menjadi khobar. Khobar hukumnya rafa, tanda rafanya doma. Nah, ada khobar jumlah. Tadi khobar mufrad. Apa itu khobar jumlah? Khobar yang terdiri dari jumlah atau kalimat sempurna atau sibil jumlah yang menyerupai kalimat. Nah, khobar jumlah hukumnya mahal rafa ya. Kalau mahal rafa itu tidak ada tanda rafanya. Karena dia jumlah. Khobar jumlah. Ada berapa nih bagian khobar jumlah?
Khobar jumlah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama jumlah atau kalimat sempurna, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa? Jumlah yang diawali isim. Jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali fi'il. Ada yang berbentuk syibih jumlah. Syibih jumlah yang menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Ada dari zorob majrur, ada lagi jar majrur ya. Kita sudah belajar jar majrur. Untuk zorob belum kita pelajari lebih dalam. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini contohnya. Qul huwallahu ahadun. Huwa itu isim dhamir di awal kalimat menjadi mubtada. Allahu ahadun itu mubtada dan khobar. Maka jumlah mubtada dan khobar pada mahal rafa menjadi khobar jumlah. Dia berupa jumlah ismiyah ya, karena diawali isim. Nah, contoh selanjutnya namiru. Kenapa baca namiru? Karena isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya dhamma. Maka namiru menjadi mubtada ya. Yajri fil ghobati itu jumlah fi'il, fa'il, maf'ul. Jumlah yajri fil ghobati pada mahal rafa menjadi khobar jumlah ya. Jadi khobar jumlah. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Oke, contoh lain. Al-asada, asadi, asadu. Asadu. Kenapa bacanya asadu? Karena isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafa dhamma. Makanya bacanya al-asadu menjadi mubtada. Nah, amamal hisani, amama itu zorob ya. Amama itu zorob. Ketika setelah mubtada ada zorob, berarti berupa khobar jumlah. Amamal hisani, jumlah amamal hisani menjadi khobar jumlah. Jumlah apa ya? Jumlah zorob ya. Zorob. Contoh lain. Al-jamal fis sokhro. Al-jamal la li'lu. Al-jamal lu ya. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafa antaranya dhamma. Maka bacanya al-jama lu ya, karena dhamma. Jadi mubtada. Fi itu huruf jar. Setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Berarti as-sokhro'a, sokhro'i, sokhro'u. Sokhro'i ya. Setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur, tanda jarnya kasro. Makanya bacanya sokhro'i ya. Ingat setelah huruf jar ya. Nah, jumlah jar majrur pada mahal rafa menjadi khobar jumlah. Khobar jumlah apa nih? Jumlah jar majrur. Kayak gitu ya. Kalau setelah mubtada ada mubtada lagi, berarti jumlah ya, khobar jumlah. Kalau setelah mubtada ada fi'il, berarti dia khobar jumlah. Setelah mubtada ada zorob, berarti dia khobar jumlah. Setelah mubtada ada jar majrur, berarti khobar jumlah ya. Gitu ya. Dia terdiri dari susunan kata atau kalimat sempurna ya. Kalau misalnya mufrad itu satu, kalau jumlah itu terdiri dari susunan kalimat. Nah, bila di awal kalimat
berupa jar majrur atau dzaraf mazruf, maka menjadi khobar muqaddam. Bila setelahnya ada isim yang pantas, menjadi mubtada muakhar, ya teman-teman. Tadi kalau di awal isim ma'rifat menjadi mubtada. Tapi kalau di awal kalimat ada jar majrur atau dzaraf mazruf, maka menjadi khobar muqaddam. Bila setelahnya ada isim yang pantas, maka menjadi mubtada muakhar. Nah, contohnya fil baiti rojulun. Fi itu huruf jar. Al baiti setelah huruf jar hukumnya jar majrur. Tanda jarnya kasroh. Maka kalau kalian lihat di awal kalimat ada jar majrur, maka menjadi khobar muqaddam, ya. Kalau di awal kalimat ada jar majrur, menjadi khobar muqaddam. Setelahnya dan pantas, ya. Setelahnya ada isim yang pantas, maka rajulun menjadi mubtada muakhar, ya. Kenapa fil baiti menjadi khabar muqaddam? Karena jar majrur di awal kalimat. Contoh lain, amamal hisani namirun. Amama itu zorob mazrub, amamal hisani, ya. Zorob mazrub di awal kalimat, dia menjadi khobar muqaddam, ya. Berarti namirun menjadi mubtada muakhar. Oke, teman-teman, ya. Kenapa amamal hisani khobar muqaddam? Karena zorob mazrub di awal kalimat, ya. Ingat, bila ada jar majrur atau zorob mazrub di awal kalimat, maka dia menjadi khobar muqaddam. Bila setelahnya ada isim yang pantas, maka menjadi mubtada muakhar, ya. Sebelumnya kita belajar khobar mubtada dan khobar, tapi ini khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Selanjutnya kita materi inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Apa saja inna wa akhwatuha? Nah, kalau ditanya sebutkan inna wa akhwatuha. Inna anna laita lakina la'ala ka'anna, ya. Inna anna laita lakina la'ala ka'anna. Apa hukumnya inna? Nah, ini hukumnya inna. Menasabkan mubtada atau isimnya dan merapakan khobarnya, ya. Menasabkan mubtada atau isimnya dan merapakan khobarnya. Oke, contohnya innallaha alimun. Inna, apa? Inna itu menasabkan mubtada dan merapakan khobar. Kenapa bacanya Allah? Allah menjadi isimnya inna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. Makanya innallaha, ya, bacanya fathah. Kenapa bacanya alimun? Karena menjadi khobarnya inna, hukumnya rafa, tanda rafanya dhamma. Oke, gitu, ya. Oke, contoh lain. Ka'annaka maridun. Ka'anna, ya. Ka'anna, ya. Ka'anna, apa amalnya ka'anna? Menasabkan mubtada dan merapakan khobar, sama dengan inna, ya. Nah, ka itu domir, ya. Nah, di sini ketika inna dan saudara-saudaranya ketemu domir, maka domirnya menjadi isimnya ka'anna, hukumnya nasab, tanda nasabnya tidak dengan fathah, karena isim domir hukumnya mabni, ya. Nah, ini ka-nya itu menjadi isimnya ka'anna. Hukumnya nasab, tanda nasabnya tidak dengan fathah karena isim domir hukumnya mabni, ya. Karena isim domir semuanya mabni. Oke, lanjut. Kenapa bacanya maridun? Karena menjadi khobarnya ka'anna. Hukumnya rafa, tanda rafanya dhamma, ya teman-teman, ya.
Nah, bila ada isim domir setelah inna dan saudara-saudaranya, maka dia menjadi isimnya. Karena di sini ka'anna berarti ka'nya isim ka'anna, ya. Oke, coba kita lihat lagi domir. Ini domir muttasil. Ada di halaman 2. Coba kita mengulang kembali. Domir muttasil. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya sukunna. Nah, setelah inna ada domir ini, maka domirnya menjadi isimnya inna, ya. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya sukun. Nah, oke, selanjutnya lah inafil jinsi. Lah untuk menafikan jenis. Nah, lah hukumnya apa? Isimnya dibaca nasab dengan tanpa al dan tanpa tanwin. Khobarnya dibaca rafa dan boleh dibuang. Amalnya seperti amalnya inna, ya. Hukumnya seperti hukumnya inna. Contoh, la tilmiza hadirun, ya. Lah ini hukumnya seperti inna. Apa hukumnya? Lah hukumnya menasabkan mubtada dan merapakkan khobar. Nah, tilmiza itu menjadi, kenapa dibaca tilmiza? Karena menjadi isimnya lah, hukumnya nasab tanpa al dan tanpa tanwin. Tanda nasabnya fathah, ya. Nah, hadirun, kenapa bacanya hadirun? Karena menjadi khobarnya lah, hukumnya rafa, tanda rafanya doma, ya. Karena lah hukumnya menasabkan mubtada dan merafakan khobar. Nah, contoh lain. La ilaha illallah. Tadi, la hukumnya apa? La hukumnya menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Nah, setelah la itu nasab, ya. Berarti, kenapa bacanya ilaha? Karena menjadi isimnya lah. Hukumnya nasab tanpa al dan tanpa tanwin. Tanda nasabnya fathah. Mana khobarnya? Khobarnya dibuang, yaitu maujudun. Illallah kita kesampingkan nanti, belum kita pelajari, ya. Nah, di sini contoh yang khobarnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena artinya sudah tahu, ya. Oke, selanjutnya kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Apa saja saudara-saudaranya kana? Kana, zalla, bata, adha, asbaha, amsa, sara, laisa, zala, bariha. Ini saudara-saudaranya kana. Apa amalnya kana? Apa hukumnya kana? Amalnya merapakkan mubtada atau isimnya dan menasabkan khobarnya, ya. Merapakkan mubtada atau isimnya dan menasabkan khobarnya. Oke, kana itu ada tasrifannya. Bisa kana yakunu kun, bisa kana, bisa yakunu, bisa kun, ya, tergantung penggunaan. Nah, zalla ya zilu zilla, bata ya bitu bit, adha yudhi adhi, asbaha yusbihu asbih, amsa yumsi amsi, sara yasiru sir, laisa, ya. Untuk laisa cuma laisa aja. Zala ya zalu zal, bariha ya berahu ibroh. Ini tasrifnya kana, ya. Kana dan saudara-saudaranya. Ada lagi tasrif kana, kunta, kunti, kuntuma, kuntum. Itu nanti, ya. Nah, di sini ada contoh. Kana Muhammad alim. Kana Muhammad alim. Apa amalnya kana? Kana itu merapakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, maka bacanya Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Ya, yang benar Muhammadun. Kenapa bacanya Muhammadun? Karena Muhammadun menjadi isimnya kana. Hukumnya rafa, tanda rafanya doma. Nah, ini bacanya aliman, alimin, alimun.
aliman. Kenapa bacanya aliman? Nah, karena menjadi khabarnya kana. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah ya. Karena kana hukumnya merupakan mubtada dan menasabkan khabar. Nah, contoh lain asbahat asyajarah musmirah. Nah, kalau misalnya isimnya berupa mu'annas, maka menggunakan ada tambahannya tak. Aslinya kan asbaha, karena dia mu'annas jadi asbahat ya, asbahat. Asbahat hukumnya apa? Merapakan mubtada dan menasabkan khobar. Selanjutnya asyajarata syajarati syajaratu. Yang benar adalah asyajaratu. Kenapa asyajaratu? Karena asyajaratu menjadi isimnya asbahat. Hukumnya rafa. Tanda rafanya doma. Nah, lanjut musmiratan tintun. Musmiratan musmiratin musmiratun. Yang benar musmiratan. Kenapa bacanya musmiratan? Karena menjadi khabarnya asbahat, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah ya. Nah, asbah itu amalnya amal kana, menasab, merapakkan mubtada atau isimnya dan menasabkan khabar. Itu saja review materi hari ini. Semoga apa yang dipelajari dapat mudah dimengerti ya. Nanti bisa dibaca-baca atau didengar lagi penjelasannya untuk ulangan harian dan PAT ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dan menyimak video ini. Semoga teman-teman dapat mudah mengerti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.